Tuhan yang menyapa setiap kami, karena kami percaya di mana ada Roh-Mu, disitulah kami akan mengalami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik dan sangat baik pada setiap kami. Tuhan, biar Kau tulis setiap kami, tidak ada satu pun yang Kau lewatkan pagi hari ini. Kau lawat setiap kami Tuhan, sampai hati kami yang paling dalam. Mungkin di antara kami, mungkin hari-hari ini sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin hati kami sudah membeku, sudah membatu. Dalam nama Yesus, setiap pagi hari ini Tuhan, Kau kotok Tuhan setiap hati kami kembali. Biar kami terima hati yang baru pagi hari ini. Kami terima kekuatan baru pagi hari ini. Kami terima cara pandang baru pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau rapi kami Tuhan, urapi yang mampu Tuhan. Kalau tidak mampu Tuhan, Tuhan yang menuntut, yang mengurapi, tidak bisa. Kami minta biar Roh-Mu Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik sekali. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Oke, siapa yang bersuka hari ini coba angkat tangan. Oke, siapa yang sedih? Ibu Gembala nggak sedih ya? Lalu sudah kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya harap supaya Bapak Ibu tidak bosan melihat muka saya. Waktu saya siapkan tadi malam, saya sebenarnya bingung Tuhan, saya mau sampaikan apa ya. Tapi semalam Bapak Ibu saya bari ngantuk, bangun lagi, bari lagi ngantuk. Ya mungkin ibu sama ibu tahu ya, saya di kamar nggak jelas semalam ya. Kalau putar lagu, pokoknya Tuhan apa yang Tuhan mau ya. Sempat juga semalam saya bilang sama ibu, ada pesan Tuhan yang ibu dapat, ibu bilang tidak Paulus, hanya kami yang harus sampaikan firman. Tapi Tuhan Bapak Ibu sebuah kehormatan kalau kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Amin. Amin. Saya harap Bapak Ibu jangan terlalu kaku ya, harus santai semangat. Buka hati, pikiran, agar setiap firman bisa masuk di dalam hati kita. Amin. Mari kita buka di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya ulaskan lagi, mari kita buka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ke-12. Ini nasihat Salomo tentang makna hidup dan kebahagiaan Bapak Ibu ya. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Sebelum ya, yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Oke. Saya minta untuk kita bangkit berdiri. Mari kita baca sama-sama. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 12. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit dan waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk bekerja
dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Yahweh kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Yahweh dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Mungkin ini digaris bawahi Bapak Ibu ayat yang 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Yahweh dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, di dalam hidup ini ya, Salomo menceritakan bahwa untuk segala sesuatu semua ada waktunya. Amin. Bilang kiri kanan, segala sesuatu ada waktunya. Ya, coba bilang kiri kanan. Oke. Bila dia bersedih lagi ya. Selalu bersuka cita. Amin. Bapak Ibu harus bersuka cita ya. Seringkali kalimat ini sederhana, tapi seringkali manusia lupa kalau bersuka cita itu penting. Dalam suka dan duka kita tetap bersuka cita. Amin. Ya, jangan lupa kita mengulang terus ya. Kita harus senyum ya, supaya orang lihat juga, oh ternyata saudara saya ini selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang nanti pulang dari tempat ini tidak ada garam di rumah, tidak ada masakan, tidak apa-apa. Yang penting bersuka cita. Di balik bersuka cita ada berkat yang lebih besar. Amin. Amin. Oke. Saya akan Bapak lihat. Nah, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, mungkin di dalam hidup ini yang tidak bisa diubah kembali adalah waktu. Betul ya? Tahun 2025 tidak mungkin kita kasih kembali lagi kan, tidak mungkin. Ya, mungkin yang tidak bisa yang tidak bisa diputar kembali lagi waktu kita lahir ya. Tidak mungkin kita lahir kembali ya. Di dalam hidup ini satu kali lahir, satu kali meninggal, ya itu sudah. Itu yang tidak bisa diputar lagi, tidak bisa dikembalikan. Nah, ternyata semua yang dicatat dan semua yang kita baca firman itu semua terjadi di dalam hidup kita. Betul kan? Betul ya? Semua yang firman katakan itu semua terjadi di dalam hidup kita. Ya. Salomo menjelaskan ternyata di dalam hidup ini sebenarnya tidak ada gunanya. Semua sia-sia, ya. Bahkan yang kita punya, harta yang kita punya, gedung yang kita punya, motor yang kita punya, ujung-ujungnya kita tidak akan bawa. Ya, kita tidak bawa ke surga juga, tidak bawa ke neraka. Kita kasih tinggal. Ya, tidak ada yang kita bawa. Makanya di dalam hidup ini Bapak Ibu tidak ada yang perlu kita banggakan sebenarnya. Ya, tidak perlu kita menjelekan satu sama lain. Tidak ada hati yang iri terhadap orang, tidak ada sebenarnya. Karena semuanya sia-sia Bapak Ibu. Ya. Ayat 2. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Ya, mungkin hari-hari Bapak Ibu menanam yang baik, pasti ujung-ujungnya nanti kamu akan menuai yang baik juga. Tapi kalau Bapak Ibu menanam juga yang tidak baik, tidak mungkin Bapak Ibu menuai yang baik, tidak mungkin. Tapi menuai yang tidak baik juga. Nah, seringkali masalah yang kita hadapi, ya mungkin paling terberat lah yang kita sering berkata Tuhan tidak sanggup, mungkin masalah. Ya, makanya saya berdoa tadi malam, Tuhan apa yang Tuhan sampaikan, saya sudah semalam saya ganti-ganti
Buat Bapak Ibu ya. Karena saya juga mau supaya setiap firman yang saya sampaikan itu benar-benar tertanam di dalam Bapak Ibu. Saya juga harus tertanam. Jadi apa yang saya alami, saya juga menceritakan Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin yang tidak saya alami, saya ceritakan. Nah, itu firman yang tidak hidup. Tapi apa yang kita alami, kita sampaikan. Ya, saya tidak tahu kalau hari-hari ini, mungkin di 2026 ini Bapak Ibu mengalami tekanan, saya tidak tahu. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin kehilangan seseorang, saya tidak tahu. Tapi saya ingatkan bahwa semuanya ada waktunya. Amin. Ayat 3 berkata ini, ada waktu untuk membunuh, bukan membunuh orang ya. Nanti Bapak Ibu pulang dari tempat ini langsung bunuh itu, bukan ya. Itu bahaya. Bukan membunuh orang ya, dengar dulu. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Membunuh itu apa Bapak Ibu ya? Membunuh kedagingan kita. Betul? Ya, membunuh rasa takut kita. Itu yang kita bunuh. Ya, jangan bunuh anaknya ya, jangan. Jangan bunuh suaminya. Ya. Nanti masih berjalan ya. Masih berjalan. Jangan, ya. Tapi yang kita bunuh, yang kita matikan ini keinginan kita terlebih dahulu dulu. Ya, kita harus matikan kedagingan kita. Ya, kesombongan, nah itu harus dimatikan itu. Ya, keegoisan, nah itu dimatikan itu. Kemalasan, keminderan, itu harus dimatikan, dibunuh. Ya, kalau bisa dibakar biar selesai semuanya. Ya. Nah, selanjutnya ada waktu untuk menyembuhkan. Nah, ya kalau Bapak Ibu hari-hari ini ada yang sakit di jiwa, di roh, di tubuh, misalnya kita harus sembuh. Amin. Kita harus sembuh. Apa yang disembuhkan di dalam hidup kita? Mungkin kemarahan kita, ya, mungkin kemalasan kita, mungkin kadang-kadang kita juga memberontak. Nah, itu harus disembuhkan. Amin. Selanjutnya ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ya. Jadi setiap di dalam keluarga pasti ada masa-masa di mana pertengkaran ada. Betul ya? Di dalam keluarga ada kesalahpahaman sedikit. Nah, itu namanya dirombak itu Bapak. Kenapa? Supaya kita bisa mengenal satu sama lain. Ya. Makanya di firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat. Yang tidak punya masalah, orang sudah meninggal. Ya, meninggal atau meninggal? Meninggal ya. Yang tidak punya masalah, orang yang sudah meninggal. Nah, kalau di film itu ya, ada video. Jadi anak ini masuk rumah sakit, baru punya data, baru dia tanya, Pak, anak saya gimana? Bapaknya bilang meninggal Bu. Nah, Pak, anak saya gimana? Meninggal. Masih dia tanya, masih bapak dokter, dia bilang anak ibu meninggal. Tapi karena kurang urus dia bilang meninggal. Gue bilang kayaknya anak saya meninggal kayaknya ya. Ya. Orang yang tidak punya masalah, orang yang sudah tertidur lama. Ya, dia tidak tahu apa-apa. Ya, tapi selama masih injak tanah, ya, masih ada rasa-rasa retak-retak kaki di bawahnya, berarti masih punya masalah. Betul? Kalau masih datang ke gereja berarti masih punya masalah. Amin. Kalau masih bisa berdoa berarti punya masalah. Kalau tidak ada masalah Bapak Ibu, itu bukan namanya hidup. Betul ya? Sudah pernah lihat ayam? Ya berarti dia makan, ya. Besok pagi dia dimakan. Nah, itu tidak punya masalah itu. Paling punya masalah juga suatu saat juga yang punya ayam ini kayaknya ini bikin habis uang aja ya, kalau udah selesai juga. Ya. Tapi selama kita masih hidup, kita mengalami masalah. Mungkin masalah kita beda-beda, ya. Apa yang Ibu Gembala alami tidak mungkin saya alami. Ya. Apa yang Opa alami tidak mungkin Pak Budi alami. Semua beda-beda. Tergantung kesanggupan kita masing-masing.
Tergantung kesanggupan kita masing-masing. Karena Tuhan tahu kapasitas kita juga. Tuhan tahu juga kekuatan kita sampai di mana. Amin. Tidak mungkin Tuhan kasih pergumulan yang lebih besar. Tidak mungkin. Tuhan sudah atur semua. Ingat sekali lagi, semua ada masa dan waktunya. Tidak perlu takut. Bila kiri kanan jangan takut. Coba. Ya, tidak usah takut lagi Bapak Ibu ya. Ada keajaiban, ada mujizat. Ya, datang ke gereja tadi bensinnya mungkin sudah titik-titik, tapi ketika pulang dari tempat ini nanti Pak tunggu dulu, kenapa? Ada bensin ini, bensin lebih. Nah, gitu ya. Kita nggak tahu cara Tuhan bagaimana. Ya. Yang penting motivasi Bapak Ibu datang di tempat ini ya harus sungguh-sungguh ya, bukan melihat saya ya. Ya, bukan melihat Pak Bobi, Bu Ella, bukan. Tapi harus benar-benar cari Tuhan dan cari Tuhan. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Jadi makanya jangan aneh kayak suami istrinya lagi nangis, jangan bilang kenapa istri saya ya. Dia lagi bergumul lah, dia akan menangis. Ya. Kalau ada yang nangis di gereja karena kita ketahui nih, ngapain menangis? Tidak ada juga yang hukum kenapa nangis. Jangan. Itu semua ada masa dan waktunya. Laki-laki juga bisa nangis loh. Ya, kadang-kadang juga saya bisa nangis di kamar. Ya, Tuhan bagaimana Tuhan tolong. Tapi tidak apa. Ya, menangis karena kita butuh pertolongan Tuhan. Bukan menangis karena ditinggalin apa ya? Ditinggalin buah. Nah, jangan menangis ya. Menangislah Bapak Ibu dengan penderitaan yang Bapak Ibu alami. Oke, ada waktunya untuk tertawa, ya. Nah ini penting juga. Terkadang orang-orang yang penikmati ya, orang-orang yang pendiam, kadang mereka risih kalau orang-orang sering tertawa, ya. Kita harus tertawa. Kenapa? Supaya sel-sel kita ini ikut juga bersukacita, Bapak Ibu. Ya, jangan jadi orang Kristen yang terlalu kaku, jadi kayak robot, ya. Jangan, ya. Tidak harus perlu di kayak asik, tidak perlu, ya. Tidak perlu. Jangan jadi robot, amin. Jangan jadi robot ya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menangis. Semua ada waktunya. Waktu saya baca firman ini Bapak Ibu mungkin pokoknya saya sudah lama tidak baca. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan ingatkan lagi. Ternyata selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita ada di Pulau Biak, semua yang kita alami, semua yang terjadi, semua ada masanya Bapak Ibu. Apa yang kita bisa belajar? Jangan pernah ada di dalam hidup kita untuk saling menghakimi, ya. Jangan saling membenci, tidak ada gunanya. Semua sia-sia. Ya. Terkadang kita orang-orang Kristen sekarang terlalu banyak yang melenceng Bapak Ibu. Ya. Baik dalam karakter, dalam kasih, semua banyak. Bahkan sudah lupa itu apa namanya kasih. Ya. Kemarin Bapak Ibu saya pelayanan di SMK Yapis. Padahal saya sudah 3 kali pelayanan di situ Bapak Ibu. Tapi anak ini ada anak satu, ternyata dia ini tidak punya agama. Tapi saya bingung kenapa kamu masuk di ibadah Kristen kalau kamu tidak punya agama. Dia tidak punya agama Bapak Ibu ya. Dalam hati saya ini anak kenapa ya? Setiap saya mungkin dia bangun terus, tapi saya lihat kok ekspresinya kayak kurang terima. Nah kemarin itu saya cerita tentang bagaimana masa depan mereka ke depan. Nah saya lihat Tuhan ini kenapa anak satu kenapa beda dari temannya. Habis ibadah bisa doakan Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dia cerita bahwa keluarganya juga hancur, papa sudah cerai dari mamanya. Pokoknya mereka itu keluarganya hancur. Nah saya dia cerita sebenarnya saya kata Paulus,
fase-fase di mana ini saya bingung. Kenapa? Karena saya melihat orang yang punya agama pun mereka tidak bisa memiliki kasih. Mereka tidak bisa baik sama orang. Padahal saya yang tidak punya agama, saya bisa loh. Itu. Saya melihat orang Kristen banyak juga yang jahat. Saya lihat orang Kristen banyak yang menyakiti. Tapi kok saya yang tidak punya agama, saya bisa melakukan. Saya tidak marah, saya tidak kecewa, saya tidak menyakiti teman-teman saya. Dia bingung Bapak Ibu. Itu. Kemudian saya lihat orang Kristen bagaimana? Tidak benar juga. Dia bilang sama saya, semua agama di dunia ini kata Paulus tidak ada yang benar. Kenapa? Karena mereka semua jahat. Dalam hati saya, ini kenapa ya? Udah saya biarkan dia bicara bagus. Tapi saya bilang, kalau kamu melihat terus agama, ujungnya kamu sakit hati. Kenapa? Karena agama itu manusia, bukan Tuhan yang sudah sempurna. Ya, namanya aja manusia masih jatuh dalam dosa, bahkan pendeta pun masih jatuh dalam dosa. Tapi itu bukannya kamu lihat. Tidak ada hakmu untuk menghakimi karena kamu bukan Tuhan. Mulai dari situ Bapak Ibu saya mulai Injil dia pelan-pelan. Ya, walaupun kemarin masih belum masuk, tapi saya berdoa, saya bilang sama dia, suatu saat nanti kamu ketemu dengan Paulus, kamu akan bersaksi. Ya, dia cerita mama saya itu tidak ke gereja, kayak ibu orang tua ya. Jangan salahkan anakmu nanti kalau dia tidak punya agama. Orang tua juga tidak kasih contoh. Kakak Paulus mama saya juga tidak ke gereja, kakak saya juga tidak ke gereja, adik saya juga tidak ke gereja. Makanya hidup saya seperti ini. Ya, saya bilang kamu harus jadi tiang di dalam keluarga, harus jadi pilar. Kamu mulai berdoa. Kemarin sengaja saya doakan dan dia bilang sama saya karena kalau saya mulai, ya itu Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak yang benci melihat agama sekarang, banyak orang yang benci. Kenapa? Karena tidak sesuai firman Tuhan. Ya, makanya hari-hari coba ubah cara pandang kita. Jangan lihat terus manusianya. Kalau kita lihat terus manusianya, pasti kita sakit hati. Betul kan? Ya, kalau kita lihat terus orang itu pasti kita akan sakit hati. Kalau kita melihat terus kejelekan orang, kita terus sakit hati. Ya, tapi coba kita ubah cara pandang kita. Makanya setiap hari coba bilang Tuhan, tolong ubahkan cara pandang saya. Amin. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, ada waktu untuk membuat batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk bekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Atau melihat pekerjaan yang diberikan Yahweh kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11 ini ayat saya suka. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Bapa dari awal sampai akhir. Amin. Makanya mulai hari ini kita stop memperkatakan yang kurang baik terhadap anak kita, suami, keluarga, teman-teman kita. Karena kita tidak tahu nanti cara Tuhan mengubah orang itu, Bapak. Kita nggak tahu. Ya. Mungkin kau lihat anakmu sekarang nakal, paling hancur, tidak bisa ditegur, tidak usah berkatakan lagi yang kurang baik, karena semua ada waktunya. Ya, nanti kayak Dio, saya tidak tahu nanti. Ya, dia menjadi orang luar biasa, dia akan berhasil. Ya, menjadi TNI, polisi, saya nggak tahu. Ya, mungkin pergumulan Bapak Ibu hari-hari mungkin dengan anakmu sendiri. Kok anak saya seperti ini ya? Jangan bosan, semua ada waktunya. Kayak mama saya dulu ya, dia kata-katanya saya kayak papa saya.
kamu ini anak yang tidak akan berhasil. Oh, kamu ini anak yang durhaka. Nah, itu Bapak Ibu. Saya sering dengar itu waktu saya kecil. Ya, kamu jelek, kamu paling menyakiti hati orang tua, pokoknya memperkatakan yang kurang baik. Coba lihat sekarang Bapak Ibu. Ya, makanya kalau saya ngomong sama orang tua, mereka juga masih ingat-ingat. Ya, Paulus masih ingat nggak kata-kata mama? Kemudian sudah saya buang. Nah, saya tidak simpan lagi mas, jangan lupa. Tuh. Semua ada waktunya. Jadi tidak perlu lagi kita sebenarnya ini dalam ini nggak usah perlu apa ya, terlalu jadi orang yang stres, ya. Jangan jadi orang yang terlalu stres Bapak Ibu. Yang membuat kita stres karena tidak ada damai sejahtera, tidak bersukacita di dalam hati. Oke? Tuhan sudah menata hidup kita sebenarnya. Ya, tahun depan Paulus menjadi orang yang punya pelayanan besar. Tuhan sudah atur. Tahun depan Paulus sudah punya mobil. Tahun depan Paulus sudah punya rumah. Tuhan sudah atur. Enak kan? Enak. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ya. Kalau di luar Tuhan tidak enak. Ya. Tapi kalau di dalam Tuhan itu paling apa ya? Menurut saya paling enak lah. Paling enak Bapak di dalam Tuhan. Tidak perlu kita harus bekerja keras mati-matian. Tidak perlu. Ya. Mulai hari ini coba Bapak Ibu kalau selama ini terus ada intimidasi untuk merasa bersalah, merasa tidak cukup, itu harus kita lakukan. Amin. Nah, saya cari semalam Bapak Ibu ciri-ciri. Nah, ini ciri-ciri orang yang selalu tidak bisa menikmati hidup ini Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang tidak bisa menikmati hidup, ya. Pertama, selalu fokus pada kekurangan, bukan kelebihan. Ya, itu pertama ya. Selalu fokus pada kekurangan, bukan kelebihan. Ya, Bapak Ibu, nasib tidak bisa mengubah hidup kita. Keadaan tidak bisa mengubah hidup kita. Kita sendiri. Amin. Makanya kenapa di luar sana kebanyakan orang yang bunuh diri, gantung diri, kenapa? Karena selalu merasa tidak puas dengan apa yang dia punya. Ya. Kenapa di negara Korea ya, anak-anak muda banyak yang bunuh diri, kenapa? Selalu merasa kurang, hidup kurang mancung, saya bilang ya. Kurang mancung, telinga kurang sipit, ya. Semua diubah, dioperasi, ya. Apalagi semua kurang pacar, ya. Pacaran saja kayak kurang. Cari lagi, ujungnya apa? Dikasih tinggal, ujungnya apa? Bunuh diri. Ya, selalu merasa berkurang. Kedua, mudah mengeluh dan merasa tidak puas. Nah, itu bertobat ya. Kalau Bapak Ibu temannya yang masih kurang puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan, bertobatlah. Ketiga, tidak menghargai hal-hal kecil. Nah, Tuhan bilang setialah dalam perkara kecil. Setialah Bapak Ibu, ya, dengan hal yang kecil. Bapak Ibu dikasih singa, setialah, lakukan bagianmu. Jadi asal lakukanlah, ya. Mau doakan orang, lakukanlah. Setia dalam hal-hal yang kecil. Yang keempat, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, bertobat. Selalu membandingkan diri dengan kayaknya keluarga ini selalu harmonis ya, kok saya tidak harmonis. Ya, oh kenapa di tetangga saya ada mobil baru, kok saya tidak ada. Nah, itu terus Bapak Ibu ya. Kok anak saya kok tidak seperti anak tetangga. Ya, itu akan selalu bertobatlah. Ya, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Keempat, tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, ini bahaya juga ya. Makanya kita seringkali kita jatuh dalam lus karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan tiap hari. Ya, kadang orang sekali kayak bingung-bingung, kadang merenung, memikirkan, ya tidak juga, bingung-bingung. Ya. Kelima,
selalu merasa ada yang kurang atau tidak cukup. Ya, hati-hati. Ya, orang yang selalu merasa tidak, orang yang merasa selalu kurang, pasti Tuhan tidak akan berkati. Kenapa? Tuhan sudah kasih, kamu bisa bersyukur kok. Apa yang Tuhan sudah kasih itu kamu tidak bisa pelihara. Ya, itu kita harus bertobat. Saya juga bertobat. Selalu merasa ada yang kurang, kita harus bertobat. Amin. Nah, yang membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini, mari kita buka sama-sama di Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Sudah dapat? Oke. Yakobus pasal 4 ayatnya yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Ini yang membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini. Saya baca ya, dengar. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya ulang sekali lagi. Kamu ingin sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena keinginan kita, Bapak Ibu, ya, yang membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini karena keinginan kita. Ya, ini yang seringkali menghalangi kita. Karena keinginan kita ini masih banyak keinginan di dalam di pikiran, butuh itu, butuh ini, butuh itu, butuh itu, kepengen itu. Ujungnya kita tidak memperoleh. Ujungnya apa? Kita sakit hati sama Tuhan. Ujungnya kita bertengkar. Ya, ujungnya kita tidak saling terbunuh. Kenapa? Karena keinginan kita. Amin. Saya berdoa pagi hari ini, ya, setiap firman yang sudah kita terima itu benar-benar kita pegang kembali. Amin. Amin. Kita harus pegang kembali, Bapak Ibu. Saya berdoa biar kita di tempat ini mengalami sesuatu terobosan di dalam hidup kita, terutama dalam keluarga kita, di dalam pelayanan. Amin. Mari kita tunduk kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, dan hamba berdoa biar setiap firman yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar mengubah setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon biar anugerah, belas kasihan, cinta-Mu yang tidak pernah lepas atas setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami kalau di dalam hidup ini sebenarnya tidak ada gunanya Tuhan selain kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bersama kami. Semua sia-sia Tuhan. Bahkan mungkin hari-hari ini yang sudah terlalu kami pegang erat-erat, mungkin itu harta. Tuhan, tolong setiap kami. Biar Tuhan Kau berbicara setiap kami apa yang kami pegang erat-erat, yang hari-hari ini yang tidak berguna. Tuhan, biar Tuhan Kau lepaskan kami Tuhan. Biar hari-hari ini, biar ada pikiran yang baru, cara pandang Tuhan yang baru atas setiap kami. Karena kami tahu hari-hari ini dunia jahat Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali Tuhan yang membuat kami kecewa. Tapi kami minta Engkau berikan kekuatan buat setiap kami. Allah berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini, yang punya pergumulan Tuhan, terlebih dulu di dalam keluarga. Allah berdoa buat para suami istri yang tidak setia hari-hari ini. Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan,
kami sepakat dan berdoa mereka akan mengalami kasih Yesus dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, semua yang kami doakan hari-hari ini mungkin 2 tahun, 3 tahun, kami berdoa hari ini Tuhan, Engkau bernabi setiap apa yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ubahkan setiap anak-anak di tempat ini, orang tua Tuhan, Engkau ubahkan ya Tuhan, Engkau ubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap hati-hati yang tidak merasa cukup, hati-hati yang selalu punya keinginan sendiri, iri hati Tuhan Engkau cabut dalam hidup kami. Tuhan, biar hari ini, pagi hari ini, kami terima hati yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sekali ini lagi berdoa, hamba serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya anugerah belas kasihan dan kemurahan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang menembus setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang sudah diubahkan Tuhan. Mari katakan amin.